Aduh, gugup sekali lagi. Tapi daripada nganggur, lebih baik torang gas jo. Oke gas, tambah 2 torang gas. Perkenalkan, ini adalah James. Saat ini, James sedang mencari pekerjaan di back office, posisi administrasi. Ya, silakan masuk. Ini adalah Pak Albert sebagai HRD di PT King Madrid Sejahtera. Pak Albert ini orangnya baik dan sedikit lagi beliau mau nikah. Kita doakan aja. Selamat pagi Pak Albert. Iya, dengan James. Silakan duduk. Oke, tips 1. Pas mau interview, jangan sampai kalian gugup teman-teman. Usahakan pada saat interview, jangan sampai juga kalian itu terlalu formal dalam menyampaikan. Penyampaiannya itu seperti kalian berbicara dengan orang lain. Buat senyaman mungkin, anggap HRD itu teman kalian. Anggap wawancara itu adalah orang yang kalian sudah kenal. Jadi seakan-akan wawancara itu mengalir, tidak terlalu kaku, tapi tetap kalian itu bisa nyaman di posisi itu. Salam kenal, saya James. Terima kasih telah mengundang saya interview hari ini. Oh iya, salam kenal. Gimana kabarnya? Tadi lama nggak nunggu di bawah? Oh iya Pak, saya baik. Tadi ini sih, tidak terlalu lama di bawah. Kebetulan juga tadi ada karyawan lain yang berbincang-bincang dengan saya Pak tentang perusahaan ini. Jadi ya tidak terlalu lama lah saya menunggu tadi di bawah. Oh ini Pak, berkas saya Pak. Kemarin juga saya sudah kirim di email sih. Mungkin Bapak sudah lihat juga, tapi saya lampirkan juga untuk berkas fisiknya Pak. Supaya Bapak bisa lihat kelengkapan berkas saya. Kemarin saya sudah lihat CV-nya di email. Saya lihat pengalamannya cukup menarik. Sambil saya cek berkasnya, boleh James silakan perkenalkan diri. Oke Pak Albert, terima kasih. Nama saya James. Saya tinggal di Wane ya, di sebelah warung Ketoprak itu Pak. Ada yang ketoprak enak tuh. Nah itu saya tinggal dekat situ Pak. Terus orang tua saya, mama bernama Lisha, papa bernama Anthony. Terus adik saya bernama Putra. Nah, jadi ini tips saat perkenalan di sesi wawancara. Kalian tidak perlu menjelaskan terkait detail alamat rumah, jalan, terkait nama orang tua. Yang perlu kalian jelaskan adalah sedikit tentang profil pribadi, nama, terus usia. Bisa ditambahkan juga dengan pengalaman-pengalaman saat bekerja di perusahaan sebelumnya. Yang tentunya relevan dengan posisi yang kalian lamar. Nah, misalnya juga kalian fresh graduate, bisa disampaikan pengalaman magang atau mungkin pengalaman organisasi saat kuliah. Oke, terima kasih Pak Albert untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya James dan saya tinggal di Manado Pak. Secara pengalaman kerja dari tahun 2020 sampai 2022 saya pernah di PT Manchester United Pak. Di situ saya posisi sebagai manajer Pak, membawahi 10 orang anggota. Nah, tugas saya itu tentunya memanage tim dan juga memberikan laporan dari pekerjaan tim ke pusat, ke head office kami Pak. Dan tentunya saya juga mengevaluasi tim saya terkait apa yang dikerjakan, terutama tentang data karyawan, tentang administrasi di perusahaan. Selain itu, saya juga pernah mengikuti beberapa course Pak ketika saya belum bekerja, tentunya untuk menunjang update saya terkait administrasi, terkait back office, dan tentunya sebagai persiapan saya untuk melamar di perusahaan ini Pak. Sekian perkenalan saya Pak, terima kasih. Oke, dari penjelasannya sih bagus. Nah, sekarang kira-kira apa ketertarikan James sampai melamar di PT King Madrid Sejahtera ini? Oke, kenapa saya memilih perusahaan ini Pak? Karena saya lihat PT King Madrid Sejahtera ini punya reputasi yang sangat baik, terutama dalam memanage atau mendevelop sebuah karyawan Pak. Perusahaan ini menyediakan jenjang karir juga yang baik. Saya lihat dari beberapa testimoni dari orang yang bekerja di sini, dan juga ada teman saya yang saya tanya. Dan benefit yang dikasih perusahaan juga sesuai dengan apa yang dikerjakan, sesuai dengan skill yang kita punya Pak. Hanya kenapa saya mau di perusahaan ini? Karena itu Pak, karena yang ditawarkan juga menarik untuk saya dapatkan. Dan tentunya saya juga mau mencari tantangan yang baru Pak. Saya juga mau belajar lebih. Salah satunya saya mungkin bisa mendapatkan itu di perusahaan ini Pak. Posisi ini relevan dengan pengalaman saya. Dan saya yakin saya bisa berkontribusi dengan baik di perusahaan ini. Melihat pengalaman saya yakin saya bisa beradaptasi dengan cepat. Juga bisa bekerja secara individual atau tim. Sekian Pak, terima kasih. Terus kenapa resign dari pekerjaan sebelumnya? Kenapa saya resign Pak? Karena bos saya tuh sebenarnya toxic Pak. Terus gaji saya itu naiknya cuma 100.000 per tahun Pak. Kalau mau dilihat di UMR kan itu naik sekitar 6-7%. Kalau saya cuma 100.000 Pak. Seharusnya kalau mau hitung ya saya 300.000, 400.000, 500.000 gitu kan. Tapi kenapa cuma sedikit begitu ya? Saya juga bingung gitu. Terus habis itu saya sudah memberikan yang terbaik. Sudah capai target, tapi apresiasinya kurang Pak. Lingkungan kurang baik lah Pak, kurang mendukung. Jadi saya stagnan Pak, tidak bisa berkembang.
Jika kalian ditanya terkait alasan resign, kalian itu tidak perlu menjelaskan kenapa bos kalian itu toksik, teman-teman. Sekalipun mungkin teman-teman bosnya toksik, ya kalian tidak perlu menjelaskan itu. Intinya, tips untuk menjelaskan kenapa resign, itu jangan sampai menjelekan perusahaan, jangan sampai menjelekan atasan yang kemarin. Karena itu kalian terlihat tidak profesional, teman-teman. Jadi cukup menjelaskan poin-poin yang penuh dengan pertimbangan. Salah satunya mungkin pindah alamat, ada hubungan dengan keluarga juga, atau memang kalian merasa sudah cukup di situ dan mau tentunya mengupgrade diri lagi, mencari jenjang karir yang lebih baik di perusahaan yang lain. Tentunya saya resign itu dengan penuh banyak pertimbangan, Pak. Kayak jenjang karir di perusahaan sebelumnya itu, jenjang karir saya merasa cukup stagnan ya, Pak. Memang perusahaan saya itu memberikan benefit yang bagus, perusahaan juga men-training karyawan juga, tapi memang dari sisi jenjang karir saya melihat perusahaan ini lebih menyediakan itu, Pak. Tentunya seperti yang saya bilang di awal juga tadi, Pak, saya mau mencari tantangan yang baru, mau mengembangkan diri, mau membangun koneksi-koneksi yang baru untuk perkembangan diri saya ke depan, Pak. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Belum kita akhiri untuk interview singkatnya dari James, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Pak, gaji berapa ya, Pak? Oke, jadi kalau kalian diberikan kesempatan untuk bertanya, jangan tanyakan gaji di awal ya, karena ini sensitif, karena masih di tahap awal, masih tahap interview dengan HR, kalian sudah bertanya gaji. Idealnya kalau kalian mau bertanya tentang gaji, itu nanti ada tahapan yang namanya offering. Di situ kalian bisa bahas terkait detail gaji yang diterima, terus sama benefitnya juga. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya mau bertanya, kira-kira proses selanjutnya setelah saya interview ini seperti apa, Pak? Dan pertanyaan kedua saya, jika saya diterima, apa yang harus saya persiapkan, Pak? Oke, untuk tahap selanjutnya itu nanti ini ada berkasnya James, berkasnya, terus nanti kita verifikasi dulu, kita ada pengecekan administrasi. Nanti setelah itu kalau lolos, James akan diundang untuk psikotes. Nanti setelah psikotes nanti ada tahapan lagi wawancara dengan manajer. Terus nanti kalau apa yang perlu dipersiapkan saat sudah bekerja, James bisa persiapkan diri saja. Semoga nanti apa yang James sampaikan tadi, pengalamannya bisa benar-benar diaplikasikan untuk posisi ini. Oke, James, itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti selanjutnya James mohon menunggu informasi selanjutnya. Nanti akan ada email terkait hasil wawancara dan untuk jadwal psikotes. Oke, terima kasih untuk informasinya, Pak. Tentunya hari ini saya sungguh bersyukur bisa interview, bisa punya kesempatan di saat ini, mengenal juga Pak Albert. Terima kasih untuk sharing-sharingnya, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih telah menyaksikan interview sikap kita. Nah, ini kita mau bagiin beberapa tips yang mungkin tidak disampaikan saat interview tadi. Contoh seperti berpakaian, teman-teman. Pakaian itu kalau boleh minimal itu atasan, kemeja, terus bawahan itu celana panjang hitam dan pakai sepatu. Jangan sampai teman-teman interview itu memakai kaos atau celana pendek atau memakai sendal, teman-teman. Karena itu memperlihatkan bahwa teman-teman tidak siap dalam segi berpakaian. Karena penampilan, first impression itu penting di dalam wawancara. Kalau penampilannya baik, tentunya pasti membuat perusahaan atau HRD itu semangat untuk mewawancarai teman-teman. Dari saya mungkin di bagian pengetahuan ya. Jadi kan teman-teman saat diundang wawancara itu ada selang berapa hari mungkin ya saat wawancara. Dari tahu terkait perusahaan ini bergerak di bidang apa, dengan juga posisi ini memerlukan skill-skill apa. Jadi teman-teman itu bisa dipersiapkan lah. Kualifikasi sama berkas-berkasnya juga dipertimbangkan, berkas-berkas apa yang perlu dibawa. Usahakan berkas itu kalau boleh lengkap ya, teman-teman. Semakin lengkap semakin bagus, bahwa perusahaan itu melihat bahwa teman-teman memang sangat siap. Jangan sampai kita itu pakaian udah rapi tapi berkas ya nggak ada gitu, teman-teman. Terus sama satu lagi teman-teman, kalau di akhir wawancara itu kan biasanya HRD bertanya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi teman-teman ini pergunakan kesempatannya. Jangan dibiarkan saja tidak ada pertanyaan. Betul. Teman-teman bisa pertanyakan misalnya tahapan selanjutnya seperti apa, terus apa-apa yang dipersiapkan. Jangan sampai nanti saat sudah di rumah teman-teman WA ke HRD, keputusannya seperti apa ya Pak? Betul. Ini tahap selanjutnya seperti apa ya Pak? Jadi seperti itu, dipergunakan kesempatan yang diberikan. Sekian dari kami tim Pasima. Terima kasih. Bada bop boom pow.